Halo teman-teman, pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa air di bumi kita tidak pernah habis? Padahal, kita menggunakannya setiap hari untuk minum, mandi, mencuci tangan, dan banyak lagi. Jawaban terletak pada sebuah proses menakjubkan yang disebut dengan siklus air atau siklus hidrologi. Mari kita selami bersama dan pahami perjalanan air dari bumi ke langit, lalu kembali lagi ke bumi. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu siklus air atau siklus hidrologi? Siklus air atau daur hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi serta balik ke atmosfer melalui proses evaporasi, transpirasi, kondensasi, serta presipitasi. Daur air atau daur hidrologi menggambarkan pergerakan molekul air dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi. Dalam sistem ini, matahari memiliki peran penting dalam siklus yang terjadi secara terus-menerus. Perjalanan siklus air dimulai dari permukaan bumi. Air di lautan, danau, dan sungai terkena panas matahari. Panas ini mengubah air yang berwujud cair menjadi uap air, lalu naik ke atmosfer. Proses ini disebut evaporasi. Selain dari air permukaan, uap air juga berasal dari tumbuhan, iho. Tumbuhan melepaskan uap air melalui daun-daunnya dalam proses yang kita sebut transpirasi. Jadi, evaporasi dan transpirasi adalah langkah awal yang mengirimkan air ke atmosfer. Saat uap air naik ke atas, udara di daerah sekitarnya menjadi lebih dingin. Uap air yang dingin ini mulai berkumpul dan menempel pada partikel debu atau garam di udara. Mereka bergabung dan membentuk titik-titik air yang sangat kecil. Kumpulan titik-titik air inilah yang kita lihat sebagai awan. Proses ini dinamakan kondensasi. Awan-awan ini terus tumbuh dan mengembun, menjadi lebih tebal dan gelap seiring berjalannya waktu. Ketika awan sudah terlalu berat dan tidak bisa lagi menahan titik-titik air, mereka akan jatuh kembali ke bumi dalam bentuk presipitasi. Bentuk presipitasi yang paling umum adalah hujan. Tapi, di daerah yang sangat dingin, presipitasi bisa turun dalam bentuk salju atau bahkan es. Inilah mengapa kita bisa merasakan hujan. Hujan yang kita rasakan hari ini atau kemarin, mungkin berasal dari air laut atau danau yang menguap beberapa hari yang lalu. Saat air hujan kembali ke bumi, air ini tidak diam begitu saja. Sebagian air meresap ke dalam tanah. Proses ini disebut infiltrasi. Air yang meresap ini akan menjadi cadangan air tanah yang penting. Sementara itu, air yang tidak meresap akan mengalir di permukaan tanah, membentuk aliran sungai yang terus mengalir kembali ke danau atau laut. Proses ini disebut aliran permukaan atau runoff. Dan akhirnya, air yang sudah kembali ke laut atau danau akan menguap lagi, dan siklus pun kembali berulang. Luar biasa, kan? Proses yang tidak pernah berhenti ini, dari evaporasi, kondensasi, presipitasi, hingga infiltrasi dan aliran permukaan, memastikan bahwa air di bumi kita selalu tersedia. Itulah mengapa air tidak pernah habis. Siklus air adalah bukti betapa menakjubkannya alam kita. Kita harus selalu menjaga kebersihan air, agar siklus ini dapat terus berjalan dengan baik.